Mas Ferry, box nomor berapa yang dipilih? 2. Kita buka box nomor 2. Ferry di batas ngeri sesuai tema kita ya. Nah, sebelum saya persilakan para panelis yang sudah tidak sabar bertanya-tanya pada Ferry Irwandi. Nah, pada box kali ini kita akan bertanya tentang sosok seorang Ferry yang kali ini sangat terkenal dengan sebutan Real Sigma dengan win rate 100%. Nah, kita akan lihat dulu videonya seperti apa sih, kenapa bisa seperti itu. Oke ya, kita saksikan dulu video yang satu ini. Andi win rate-nya itu masih 100%, kenapa selalu menang debat? Ini dengan stigma kayak gini nih, win rate 100% membanggakan atau menegangkan sih hidupnya? Biasa aja. Gimana? Ya, cuma Jujur gini, dong. kita kan memahami bagaimana peta realitas dan masyarakat ya, masyarakat berkembang, apalagi generasi kita sekarang, generasi muda kita sekarang, mereka tumbuh dengan pop culture yang mungkin berbeda dengan generasi saya dan Mas Emi misalnya kan. Mereka tumbuh dengan anime di Jepang, mereka tumbuh dengan cerita heroic Marvel or something like that. Jadi ketika mereka memproyeksikan, oh ini sesuatu yang jadi pattern gue nih, ini sesuatu yang gue pengen lihat dari orang gitu. Dan makanya muncullah hal-hal yang mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu nggak ada gitu loh. Termasuk apa yang ada di TikTok yang orang bicarakan. Jadi sebenarnya yang pertama jelas win rate saya tidak 100% ya. Saya kalah dengan istri saya kalah dengan anak saya. Gitu. Tapi konten-konten yang viral tuh selalu konten yang ribut sama orang gitu loh. Saya nggak melihat itu keributan sih ya, karena ya namanya negara demokrasi, opini dibalas opini, pendapat dibalas pendapat kan. Normal aja ya? Iya normal aja, dialektika dari era Hegel juga ada gitu loh, Nah, dan itu memperkaya. aku mau tanya komentar panelis dulu nih, Shirley. Saya pengen nanggepin yang win rate 100% itu Bang Fer. Nah gimana tuh? Karena ada satu prinsip dasar peperangan yang bilang bahwa jangan pernah memasuki satu medan perang yang kamu tidak pernah yakin akan memenangkannya. Alias kita sebetulnya udah punya kalkulasi di sana tuh kira-kira win rate kita berapa, kita yakin akan menang atau minimal kita nggak kalah. Dengan win rate Abang 100%, apakah Abang juga pakai prinsip yang sama? Itu konten by design yang Abang yakin itu medan peperangan yang udah aku pasti menang di situ atau minimal nggak kalah atau ya udah yang penting bikin aja. Itu gimana Bang? Ini soal probabilitas, statistik dan matematik ya. Pertama saya nggak akan berbicara sesuatu yang saya benar-benar tidak tahu gitu, atau saya benar-benar nggak paham, atau saya nggak pernah belajar. Jadi kadang tuh ada situasi-situasi di mana terlihat dari luar misalnya. Saya pernah mendebat dokter. Mendebat ya orang yang lagi koas ya, bisa kita bilang dokter lah ya, walaupun belum 100% gitu. Ya menyatakan soal penyakit buta warna, genetik buta warna, blind color dengan cara yang keliru. Saya bukan dokter. Saya bukan praktisi medis. Saya bukan ahli kesehatan. Saya cuma seorang penderita buta warna. Tapi di situ saya melihat wajar kalau banyak dokter di Indonesia itu tidak memahami bagaimana orang buta warna melihat karena tidak ada dokter buta warna di Indonesia. Nah, ketika padahal di posisi ini dokter nih dari universitas yang luar biasa, dia bicara soal penyakit buta warna, datang bapak-bapak kucel gitu ya. Mandi pun enggak mungkin ya, terus nge-stitch gitu. Salah loh, buta warna enggak kayak gitu gini-gini. Saya bisa lakukan karena saya yakin apa yang saya pelajarin dan apa yang saya alami seumur hidup saya soal warna dan saya pahami, itu akan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang. Ketika itu dibenarkan. Jadi perkara nanti ada yang suka atau tidak ya kok sotoy banget, lu kan bukan dokter tapi ngomong kayak gini. Ya, itu mungkin kalaupun saya salah, itu jadi pelajaran buat saya gitu. Jadi itu Mbak Shirley kenapa saya berani melakukan hal-hal seperti itu, karena balik lagi satu, nggak pernah berdasarkan kebencian dan kemarahan pribadi.
Kedua, ya karena saya merasa hidup ini kan pendek ya. Tiba-tiba saya dulu umur 5 tahun, 6 tahun gitu ya, masih main di selokan gitu, masuk ke dalam gitu. Terus sekarang tiba-tiba anak saya udah mau masuk SMP. Ya nggak ada yang nyangka deh. Jadi selama itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, bisa memberi sedikit arti buat hidup saya, ya akan saya lakukan dengan pro dan kontranya. Semi ada komentar. Kalau pandangan saya soal Ferry, saya kagum sama dia karena orang yang berani itu banyak, tapi banyak juga yang kosong. Ada juga orang yang pinter, tapi nggak seberani Ferry. Nah, Ferry ini paket lengkap. Banyak orang idealis, tapi nggak bisa go mainstream. Tercatat mungkin kalau di golongan Gen X atau Boomer, ada Rocky Gerung. Dia idealis, ngomongnya tinggi, tapi bisa diterima oleh grassroots. Nah, Ferry ini mungkin versi Gen Z-nya lah ya, yang mempengaruhi Gen Z. Itu komplimen, Ferry. Hanya saya banyak juga hal-hal yang nggak setuju bukan dengan value yang Ferry perjuangkan. Tetapi saya ngeliat ini orang kayaknya kelebihan energi gitu. Karena kalau soal tes nyali, saya termasuk yang nyalinya besar kalau di panggung. Tapi kalau dia sampai dukun santet diajak berantem, terus santet gua kayaknya nggak seberani gitu. Nah, lu energinya sebesar apa sih? Kok bisa begitu gitu? Gak tahu ya Bang. Kadang ngerasa kalau dibilang woseker itu sebenarnya enggak sih, lebih kayak harusnya yang benar kan kayak gini ya gitu. Lebih kayak ini seberapa besar kerugian karena dukun-dukun santet ini, praktisi-praktisi ini, berapa banyak ini berdampak pada nilai ekonomi yang tidak terkalkulasi, seberapa banyak orang miskin karena ini, seberapa banyak peradaban tidak maju karena ini, dan ya banyak hal-hal yang bahkan bikin yang paling berdampak sekali adalah semua hal yang sifatnya mistik, santet dan lain sebagainya di luar apa yang kita percayain dalam iman masing-masing ya. Itu dampak destruktifnya udah bertahun-tahun di Indonesia, puluhan tahun, and no one say nothing, say something gitu loh. No one. Karena berpikir lebih enak diam. Dan kenapa gitu loh. Dan kenapa ini kan berpengaruh langsung pada kehidupan kita masing-masing nih. Saya melihat kemarin itu di Cipularang misalnya. Di Cipularang itu banyak banget perbaikan harus dilakukan kan. Tapi karena tahayul, karena mitos di situ, akhirnya nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada perubahan yang berarti, orang-orang tetap kecelakaan di kilometer 90 sampai 100. Bukannya ada perbaikan di situ, malah wah kayak gimana ya kita lebih menghargai makhluk astral di sini bla 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 dan lain sebagainya. Di era modern kita masih melihat hal-hal seperti ini. Jadi saya pikir bukan, dan saya tidak mau punya prasangka buruk kan dengan ya siapa tahu saya yang salah, memang ada gitu orang bisa masukin paku di perut orang gitu kan, atau ada gitu orang bisa meledakin perut orang gitu atau mencelakakan orang dari jauh. Bayangin berapa efisien biaya militer kita. Seandainya semua percaya. Ada jawabannya lagi, nggak bisa lintas laut katanya. Iya, nggak bisa lintas laut katanya kan. Tapi sering diteror nggak dengan keberanian dan energi yang berlebih itu? Saya nggak melihat itu teror sih. Tapi melihatnya? Percobaan. Kan tetap aja. Masa nggak ada takut-takutnya sih? Banyak, saya punya. Yang paling ditakuti? Takut itu kan alarm alami dan alarm paling canggih dalam proses evolusi manusia ya. Kita itu bisa mempertahankan kehidupan karena kita punya ketakutan kan. Cuman saya melihat ketakutan atas kematian itu ilusi, itu sesuatu yang pasti datang cepat atau lambat. Bagaimana mempersiapkan menuju kematian itu aja. 10 menit dari sini ada ratusan juta posibilitas yang bisa terjadi sama hidup saya. Bicara soal perjuangan, bicara soal potensi chaos dan apapun yang tadi Ferry sudah sampaikan, itu kan seperti judulnya, hidupnya tuh kayak ngeri-ngeri sedap di ambang jurang. Gak takut dibungkam ya? Ini saya masih di TV. Oh. Dan pembungkaman itu kan, ini saya masih di TV, saya masih podcast, saya masih punya channel di YouTube saya sendiri. Ya saya bingung kenapa harus takut, kalau dibungkam berarti udah terjadi, ya udah gitu loh. Paling buruk yang terjadi apa sih? Paling buruk yang terjadi itu udah menyentuh keluarga. Jadi udah ada ketakutan dan pernah terjadi, dan itu yang membuat berpikir apakah yang saya lakukan ini sepadan dengan apa yang sudah terjadi. Akhirnya pemikirannya? Ya syukurnya saya lahir dari orang tua yang luar biasa juga. Jadi ya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh oke. Kalau menurut Bang Reza dulu nih, dari semua orang yang content creator yang vokal dengan masalah politik, demokrasi dan sosial, fenomena Ferry ini menurut Bang Reza
seperti apa? Saya tertantang untuk menjawab pertanyaan saya sendiri sebetulnya. Ya. Sosok yang kita kagumi pada hari ini, apakah akan tetap terus menjadi sosok yang menginspirasi untuk generasi-generasi berikutnya? Kenapa? Saya selalu membayangkan bahwa media sosial itu memanfaatkan tanda petik kerentanan psikologis manusia yang bermain-main pada rentang perhatian pendek, rentang perhatian singkat. Tidak cukup punya antusiasme bagi kita untuk mendalami, meresapi, apalagi menjadikan sosok yang menginspirasi. Dulu ada Tan Malaka, Mas Ferry kagumi, ada Soekarno, sekian banyak mahasiswa mungkin panuti. Tapi apakah seorang Ferry yang hari ini sangat spektakuler, sangat istimewa, akankah tetap menjadi sosok yang juga didengarkan pernyataannya, diteladani tindak tanduknya oleh generasi-generasi berikutnya? Saya tidak begitu yakin, Mas. Saya cuma mau bilang, saya berharapnya orang tidak melihat saya sebagai seorang yang menginspirasi. Saya berharap orang tidak melihat saya sebagai idola. Kalau ada hal buruk yang orang lain tahu tentang saya, percayalah, saya yang aslinya jauh lebih buruk dari itu. Jadi sebenarnya saya nggak mau dilihat sebagai seorang idola atau inspirator atau sosok ya. Saya pengen dilihat sebagai kawan gitu. Kawan yang mana ketika saya salah, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya nggak apa-apa ditegur gitu. Dikritisi, dikasih tahu. Dan mungkin saja ketika kalian melakukan itu akan sangat berat. Saya akan resisten, saya akan merasa saya tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Karena dari sejak awal sampai detik ini, saya merasa saya bukan sosok yang pantas untuk diidolakan. Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keburukan yang saya miliki. Nanti kalau misalnya masuk ke dunia politik, akankah masih menjadi orang yang sama? Saya tidak punya ketertarikan sama sekali. Dan saya berani untuk ngomong itu secara bold. Mungkin orang bakal ngomong kayak never say never kan. Dengan situasi dan kondisi. Kalau saya secara jelas dan secara bulat menyatakan, satu, saya tidak akan pernah mendaftar sebagai calon legislatif. Kedua, saya tidak akan pernah bergabung dengan partai politik. Ketiga, saya sudah punya call dalam diri saya, dalam hidup saya, bahwa dari sejak 35 tahun sampai akhir nafas hidup saya nantinya, akan saya dedikasikan penuh untuk pendidikan. Bagaimana membuat semakin banyak teman-teman mahasiswa atau orang-orang di usia ini punya kesempatan lebih besar untuk merasakan pendidikan yang seharusnya sudah menjadi hak, bukan cuma pilihan ya. Mereka sebagai warga negara, dan apapun yang bisa kita dorong, ya kita lakukan itu. Itu sih, jadi saya setuju dengan Pak Reza, saya bukan sosok yang pantas untuk dijadikan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ferry. Satu lagi, saya mau kasih lihat. Nah, pertanyaannya, enakan jadi PNS atau jadi Ferry yang sekarang? Nggak ada berbeda sih. Masa? Beda dong waktu jadi PNS sama Ferry yang sekarang. Ya lebih, yang kiri lebih ganteng sih. Oh gitu ya? Yang kanan mirip Zawin. Oh gitu ya? Kalau enak ya, kalau lebih enak sekarang. Jelas lebih enak sekarang. Itu kan pilihan yang diambil dalam hidup juga ya. Tentu ya syukurnya saya tidak menyesali pilihan yang saya ambil, mengeluarkan cabut dari atau resign dengan baik-baik, resign dengan terhormat dari Kementerian Keuangan yang sudah membesarkan saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Dan ya 2023 mungkin sekitar 2 tahun lebih. Dan sampai sekarang itu tidak pernah jadi penyesalan buat saya. Jadi sebenarnya kalau lebih nyaman, mungkin lebih nyaman sekarang. Karena kalau jadi PNS, ya nggak bisa nge-YouTube. Oke. Nggak bisa bangun siang. Nah, ini menarik. Sebelum kita break, saya mau tanya satu hal. Pendapat Ferry tentang Menteri Keuangan sekarang gimana? Mantap sih. Mantap. Menarik lah. Menarik ya, oke. Tapi kan kinerja Menteri Keuangan kan nggak bisa dinilai dalam 1-2 bulan ya. At least kita punya Q1, Q2, Q3 lah untuk ngebandingin. Karena kan yang kita bicarakan makro, fiskal. Negara bahkan melanggengkan orang untuk tidak terdidik. Karena kalau tadi Ferry coba memerangi santet, negaranya aja masih pakai Mbak Rara untuk berhentiin hujan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.